Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Agus Setiawan, MSOCSI, selaku dosen pembimbing tesis. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen tim penguji tesis. Perkenalkan, saya Wahyu Sanudin, mahasiswa MMUGM Kampus Jakarta, SEMBA 42, konsentrasi Strategic Management. Dalam video ini, izinkan saya mempresentasikan tesis yang berjudul Analisis Strategi Bersaing PT Nabel Saka Gemilang di Pasar Pelumas Sektor Industri. Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah mengenai kondisi bisnis pelumas di Indonesia, di mana pelumas yang saat ini beredar berdasarkan asal produksinya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pelumas lokal yang diproduksi di Indonesia dan pelumas impor yang diproduksi di negara luar Indonesia. Perusahaan pelumas atau yang biasa juga disebut prinsipal menjual produk pelumasnya ke konsumen melalui perusahaan distributor. Pada umumnya, distributor pelumas di Indonesia terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu distributor otomotif, yang sering disebut juga distributor B2C, yaitu perusahaan distributor yang menjual produk pelumas otomotif ke bengkel-bengkel dan toko retail. Sementara yang kedua adalah distributor industri atau distributor B2B, yaitu perusahaan distributor yang menjual produk pelumas untuk kebutuhan sektor industri di bidang manufaktur dan pertambangan. Kedua distributor ini dibedakan berdasarkan jenis pelumas yang dijual serta target konsumennya. Kemudian secara lebih spesifik, berdasarkan data yang dimiliki oleh PT Nabel Saka Gemilang, pasokan pelumas industri Indonesia mengalami kenaikan setiap tahun. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Dua hal yang bisa dilihat dari kondisi tersebut yaitu terjadi kondisi di mana pasokan kebutuhan pelumas industri meningkat setiap tahun dan tentu saja hal ini menjadi peluang bisnis bagi perusahaan produsen dan distributor pelumas industri untuk bersaing di pasar. Di pasar pelumas industri, berdasarkan data yang dihimpun dari situs Kementerian ESDM, sampai saat ini setidaknya ada sekitar 180 sampai 200 merek pelumas yang juga merepresentasikan jumlah produsen atau prinsipalnya. Masing-masing merek pelumas produsen tersebut memiliki beberapa perusahaan yang menjadi distributor, menjadi saluran untuk menjual produk mereka sampai ke tangan konsumen. Sehingga banyak sekali produsen pelumas dan distributornya yang bersaing di pasar pelumas sektor industri. Dari sisi pemerintah, ada 3 regulasi yang diterbitkan untuk mengatur dan menjadi aturan main bagi para pemain di bisnis pelumas, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 1905 Tahun 2001 yang memperbolehkan impor pelumas dari negara lain. Yang kedua, Peraturan Menteri SDM Nomor 53 Tahun 2006 yang mengharuskan semua pelumas yang berada di Indonesia wajib memiliki nomor pelumas terdaftar atau NPT. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang kewajiban SNI untuk semua produk pelumas otomotif yang dijual di Indonesia. Kemudian, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa PT Nabila Saka Gemilang adalah salah satu pemain di bisnis pelumas sektor industri dengan menjadi distributor pelumas industri merek Total Oil. Di pasar pelumas sektor industri, secara market share, produk pelumas merek Total berada di posisi keempat dengan selisih yang cukup jauh dari pemimpin pasar, seperti yang terlihat pada tabel berikut. Hal ini tentu saja menjadi tantangan dan di satu sisi menjadi peluang besar bagi PT Nabel Saka Gemilang untuk bersaing dan menangkap semua peluang yang ada di pasar secara optimal. Maka, dalam penelitian tesis ini, penulis mencoba untuk menganalisis strategi bersaing yang diterapkan oleh PT Nabel Saka Gemilang dalam memenangkan persaingan bisnis distribusi pelumas sektor industri. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ada 3 pertanyaan penelitian dalam tesis ini, yaitu 1. Bagaimana kondisi persaingan bisnis distribusi pelumas sektor industri di Indonesia? Yang kedua, apakah kompetensi yang dimiliki oleh PT Nabel Saka Gemilang? Yang ketiga, apakah strategi bersaing yang tepat bagi PT Nabel Saka Gemilang untuk menghadapi persaingan bisnis di distribusi pelumas industri? Dengan mengacu ke 3 pertanyaan penelitian tersebut, maka ada 3 tujuan penelitian yang dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu 1. Mengidentifikasi kondisi persaingan bisnis distribusi pelumas sektor industri di Indonesia. 2. Mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki oleh PT Nabel Saka Gemilang. 3. Menentukan strategi bersaing yang tepat bagi PT Nabel Saka Gemilang untuk menghadapi persaingan di bisnis distribusi pelumas industri. Kemudian landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis Pestel, analisis Five Forces Porters, analisis sumber daya dan kapabilitas, analisis VIO, dan terakhir analisis SWOT. Kerangka penelitian dalam penelitian ini menggabungkan analisis faktor lingkungan eksternal dan faktor lingkungan internal. Kemudian menyimpulkan hasil analisis strategi berdasarkan analisis faktor lingkungan eksternal dan faktor lingkungan internal. Kemudian melakukan evaluasi hasil analisis dengan strategi yang ada, serta memberikan rekomendasi terhadap strategi perusahaan. Kemudian desain dan metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dengan melakukan analisis faktor eksternal dan internal perusahaan serta bisnis distribusi pelumas sektor industri. Pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan 5 PIC yang menjadi narasumber, yaitu Direktur PT Nabela Saka Gemilang, Sales Manager PT Nabela Saka Gemilang, Finance dan Logistik Manager PT Nabela Saka Gemilang, Training Manager PT Nabela Saka Gemilang, dan terakhir Area Manager PT Total Energy Marketing Indonesia yang merupakan prinsipal dari PT Nabela Saka Gemilang. Kemudian data sekunder yang dianalisa meliputi data volume penjualan, struktur organisasi dan SDM, data marketing, data pertumbuhan ekonomi, data pertumbuhan sektor industri, dan data lain-lainnya yang relevan. Metode analisis data dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu 1. Pengumpulan data, di mana dimulai dari mengumpulkan seluruh data sekunder yang didapatkan oleh penulis, baik itu melalui observasi dan dokumentasi. Data-data ini kemudian disatukan menjadi suatu catatan penelitian. 2. Reduksi data. Setelah mendapatkan keseluruhan data, kemudian reduksi data dilakukan untuk memilah data-data yang bermanfaat untuk penelitian. Data-data ini kemudian dilakukan konfirmasi dengan narasumber melalui wawancara. Hasil wawancara dengan narasumber ini diharapkan bahwa seluruh data yang digunakan merupakan data yang tepat untuk dilakukan analisis lebih lanjut pada penelitian ini. Yang ketiga, penyajian data. Penyajian data merupakan langkah lanjutan pada penelitian ini dengan tujuan agar penulis dapat lebih mudah melihat gambaran hasil penelitian. Pada penyajian data ini akan dilakukan juga analisis keseluruhan data yang dituangkan pada analisis SWOT. Yang keempat, pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, diharapkan bahwa penulis mampu mengambil kesimpulan guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Sebelum wawancara dilakukan, penulis menyusun pedoman wawancara yang berisi draft pertanyaan mengenai analisis lingkungan eksternal berdasarkan teori Pestel dan Five Forces Porter beserta temuan data sekunder di setiap faktornya. Kemudian draft pertanyaan mengenai analisis lingkungan internal meliputi kinerja keuangan dan pemasaran perusahaan, kemampuan modal dan aset, dukungan sistem teknologi dan informasi, jumlah dan kualitas SDM, tingkat persediaan barang, dan infrastruktur pergudangan dan pengiriman yang dimiliki perusahaan. Penulis juga menganalisa temuan data sekunder di setiap pertanyaan tersebut. Dari hasil wawancara dan analisis data yang dilakukan, dapat disampaikan bahwa hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis lingkungan eksternal berdasarkan analisis Pestel menunjukkan bahwa faktor lingkungan eksternal yang memberikan peluang adalah satu, sebagian faktor politik dan kebijakan pemerintah, seperti kebijakan menarik investasi dari luar untuk membangun pabrik manufaktur dan pertambangan di Indonesia. Yang kedua, faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan sektor industri, manufaktur, dan pertambangan. 3. Faktor sosial budaya. 4. Faktor teknologi, seperti perkembangan teknologi di mesin industri manufaktur dan pertambangan, serta perkembangan teknologi dalam mendukung sistem pemasaran. 5. Faktor legal juga memberi peluang dengan adanya kepastian hukum dan aturan main melalui peraturan menteri yang terkait dengan bisnis pelumas di Indonesia. Kemudian, yang menjadi ancaman adalah 1. Sebagian faktor politik dan kebijakan pemerintah, seperti kebijakan dan anjuran sinergi BUMN yang membatasi penjualan pelumas ke perusahaan BUMN. 2. Faktor lingkungan yang berkaitan dengan isu bahan baku dan limbah pelumas bekas. Kemudian analisis lingkungan Five Forces Porter menunjukkan bahwa lingkungan industri seperti tingkat persaingan industri, daya tawar pemasok, dan daya tawar konsumen memberikan pengaruh yang kuat. Sementara ancaman pendatang baru dapat dikategorikan moderat. Kemudian ancaman produk substitusi di pelumas industri dikategorikan lemah. Secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut. Bergeser ke analisis lingkungan internal, analisis kinerja perusahaan menunjukkan secara internal kekuatan yang dimiliki oleh PT Nabela Saka Gemilang dapat dilihat dari 3 hal, yaitu 1. Perusahaan masuk ke dalam kategori distribusi heavy di prinsipal total, yaitu kelas distributor yang masuk kategori besar yang dilihat dari kontribusi volume penjualannya. Secara aktual, tren volume penjualan perusahaan juga mengalami peningkatan, apalagi selama periode setelah COVID-19. 2. Mampu mempertahankan existing customer untuk tetap melakukan pembelian berulang. Yang ketiga, mendapatkan konsumen dan proyek-proyek baru. Sementara itu, yang menjadi kelemahan perusahaan adalah market share yang masih terlalu kecil, seperti yang terlihat di tabel berikut ini.
Kemudian hasil analisis daya saing berdasarkan analisis Frio seperti dalam tabel ini menunjukkan bahwa ketersediaan modal, jaringan distribusi, dukungan sistem teknologi informasi, dan jumlah sumber daya manusia merupakan kekuatan untuk peningkatan strategi bersaing yang tepat bagi PT Nabel Saka Gemilang untuk menghadapi persaingan bisnis distribusi pelumas sektor industri. Sedangkan yang menjadi kelemahan untuk peningkatan strategi bersaing yang tepat bagi PT Nabel Saka Gemilang untuk menghadapi persaing bisnis distribusi pelumas sektor industri adalah sebagian sisi kualitas SDM yang masih membutuhkan pengembangan. Kemudian dari sisi kompetensi perusahaan, ditemukan bahwa faktor pembentuk tingkat kompetensi PT Nabel Saka Gemilang yang memadai adalah ketersediaan modal atau aset, sebagian sisi pemasaran, dan sebagian sisi sumber daya manusia. Secara detail, seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini. Kemudian, hasil analisis SWOT yang dilakukan terhadap keseluruhan analisis eksternal dan internal perusahaan dapat dilihat dalam sajian tabel berikut ini, di mana yang masuk dalam kategori kekuatan perusahaan adalah 1. Volume penjualan yang berada dalam tren peningkatan. 2. Existing customer masih melakukan pembelian ulang. 3. Mendapatkan proyek baru. 4. Ketersediaan modal perusahaan. 5. Jaringan distribusi yang memadai. 6. Dukungan sistem teknologi dan manajemen mutu yang diterapkan di perusahaan. Serta yang ketujuh, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara yang masih menjadi kelemahan adalah market share di industri pelumas yang masih terlalu kecil. Dan yang kedua, diperlukan pengembangan kualitas sumber daya manusia di beberapa bagian. Kemudian peluang yang dapat dilihat adalah 1. Investasi masuk yang berupa pembangunan pabrik manufaktur dan pertambangan di Indonesia. 2. Pertumbuhan ekonomi di sektor manufaktur dan pertambangan. 3. Pengaruh hubungan baik dan kepercayaan konsumen dalam pemakaian pelumas. Yang keempat, perkembangan teknologi di mesin-mesin industri dan pertambangan. Yang kelima, dukungan sistem teknologi dan informasi yang dimiliki oleh perusahaan. 6. Adanya kepastian hukum berdasarkan peraturan menteri terkait yang diterbitkan oleh pemerintah. 7. Belum ada produk pengganti yang mampu menggantikan fungsi pelumas di sistem pelumasan, industri manufaktur, dan pertambangan. Sementara yang menjadi ancaman bagi bisnis perusahaan adalah 1. Regulasi sinergi BUMN yang membatasi penjualan pelumas ke perusahaan BUMN. 2. Isu lingkungan terkait ketersediaan bahan baku, minyak bumi, dan ancaman limbah B3 dari pelumas bekas. 3. Persaingan yang ketat dengan ditandai banyaknya perusahaan yang terjun dalam bisnis pelumas. 4. Ketersediaan produk sejenis, produk pelumas yang cukup banyak di pasar, sehingga membuat konsumen mempunyai banyak pilihan. Sementara konsumen hanya terbatas pada konsumen manufaktur dan pertambangan yang sangat spesifik. 5. Produsen atau prinsipal menjadi pemasok tunggal bagi distributor. Dari analisis SWOT seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, perumusan strategi yang tepat bagi perusahaan terbagi menjadi 4 alternatif strategi, yaitu strategi berdasarkan SO, kekuatan dan peluang seperti yang kita lihat, kemudian strategi WO, strategi yang menggabungkan kelemahan dan peluang seperti yang dapat dilihat dalam tabel. Keempat, strategi ST yang menggabungkan kekuatan dan ancaman seperti yang bisa kita lihat dalam tabel. Ada 3, dan yang terakhir strategi WT yang menggabungkan kelemahan dan ancaman. Berdasarkan semua uraian dan analisa tersebut, maka kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah 1. Tingkat persaingan industri distribusi pelumas sektor industri manufaktur dan pertambangan sangat ketat dengan banyaknya merek yang ditawarkan di pasar, baik pelumas produksi lokal maupun pelumas import yang dijual melalui perusahaan distributor masing-masing produk. Yang kedua, tingkat kompetensi PT Nabel Saka Gemilang yang terdiri dari ketersediaan modal atau aset, sebagian sisi pemasaran dan sebagian sisi sumber daya manusia yang memadai dialokasikan untuk penyiapan dan pelaksanaan strategi penjualan pelumas untuk kebutuhan di industri manufaktur dan pertambangan. Formulasi strategi bersaing yang tepat bagi PT Nabel Saka Gemilang dalam menghadapi persaingan bisnis distribusi pelumas sektor industri adalah dengan mengoptimalkan semua keunggulan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghadapi persaingan bisnis. Yang kedua, menyediakan layanan after sales service bagi konsumen. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan prinsipal untuk memperluas market share. Kemudian saran yang dapat diberikan kepada perusahaan adalah 1. Melakukan strategi pemasaran yang terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mempertahankan dan memperbesar volume penjualan pelumas sektor industri. 2. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan sektor manufaktur dan pertambangan yang potensial menggunakan pelumas. 3. Menyediakan after sales service, jasa pendukung dan memberikan layanan bagi konsumen yang menggunakan pelumas. 4.
menyusun program pengembangan kompetensi bagi karyawan yang membutuhkan, terutama karyawan di Departemen Sales. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala, implementasi strategi bersaing yang tepat bagi PT Nabel Saka Gemilang. Karena ada dinamika perubahan lingkungan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Demikian video presentasi tesis ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.